Jadi konsekuensi dari Moody's memangkas peringkat terutang Amerika tentu adalah yield US Treasury yang diperkirakan akan tinggi ya, ada di level yang tinggi yang ada di level tinggi cukup cukup lama ya. Karena dampak dari defisit fiskal Amerika yang masih cukup besar secara absolut nominal maupun secara rasio terhadap GDP itu masih belum balik ke level pra-Covid di bawah 6% dari GDP. Jadi mungkin defisit fiskal Amerika masih di sekitar level 10 sampai 8% dari GDP, sehingga kebutuhan dana defisit APBN di Amerika masih akan cukup tinggi. Di saat yang sama permintaan demand terhadap US Treasury itu terbatas karena perlambatan ekonomi global dan juga perang dagang dan juga tensi geopolitik. Ketiga faktor itu yang membuat permintaan terhadap US Treasury globally itu terbatas. Nah, ini jadi kecenderungannya yield US Treasury yang jangka pendek maupun jangka panjang kemungkinan itu akan ada di level yang masih di level yang tinggi ya. Nah, ini kemungkinan besar yang menjadi risiko di pasar keuangan global termasuk di Indonesia. Artinya tingkat suku bunga yield obligasi itu masih akan berada di level yang tinggi dan agak cukup lama gitu di level tersebut. Oke, jadi masih akan tinggi begitu ya. Dan di satu sisi kalau kita lihat, kita cermati juga begitu ya dengan langkah The Fed ya. Kita mendengar dari risalah yang terakhir dalam FOMC meeting begitu ya, disebutkan dari yang ditangkap oleh para pelaku pasar ini adalah kemungkinan The Fed masih akan menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 25 basis point atau satu kali lagi kenaikan. Nah, tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin efeknya juga bagi pasar keuangan baik secara global maupun juga secara domestik, spesifiknya seperti apa? Nah, di tengah yield yang masih tinggi tersebut, peluang ekonomi Amerika untuk melambat atau bahkan jatuh ke dalam resesi sangat besar di kuartal keempat atau kuartal pertama 2024. Karena yield yang tinggi dan persisten tinggi di waktu yang lama itu akan mendorong rusaknya permintaan dari sisi sektor properti misalkan dan dari sisi sektor kredit consumer misalkan. Nah, itu kemungkinan besar akan mendorong inflasi di Amerika itu untuk turun lebih cepat dari perkiraan. Prediksi saya memang saya agak sedikit berbeda dengan perkiraan dari The Fed dan berbagai analis lainnya ya. Saya perkirakan bahwa perlambatan ekonomi Amerika akan cukup cepat sehingga itu bisa mendorong The Fed untuk mengakhiri tightening cycle. Jadi Oke. kemungkinan besar dengan hal tersebut sih The Fed sudah akan mengakhiri kenaikan tingkat suku bunganya di tahun ini dan kemungkinan akan mulai memangkas tingkat suku bunga tahun depan. Oke, Nah, itu yang bisa perlambatannya lebih mendorong. cepat, perkiraannya di kapan waktunya? Kalau kita lihat data-data terakhir dari bulan Oktober ya maupun November, leading indicator di Amerika sudah menunjukkan akan terjadi perlambatan yang cukup cepat di Mhm. kuartal keempat ini. Mulai dari kuartal keempat ini, dari mulai September sampai Desember itu akan terjadi perlambatan dari sisi konsumsi, dari sisi investasi, dan dari sisi ekspor impor di perekonomian Amerika. Sehingga ekonomi Amerika bisa tumbuh lebih rendah jauh dibandingkan kuartal ketiga. Mhm mhm. Nah, di kuartal pertama, kalau pola ini terus berlanjut dan The Fed tidak cepat-cepat untuk memangkas tingkat suku bunga, kemungkinan besar inflasi akan turun lebih cepat dari perkiraan dan perekonomian Amerika bisa masuk ke area negatif di kuartal kedua atau kuartal pertama 2024. Oke, baik. Nah, tadi dengan prediksi Anda begitu ya bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berpotensi ini melemah lebih cepat begitu ya, mengalami pelemahan lebih cepat. Nah, dan di satu sisi juga kalau kita lihat dari konsensusnya juga kan memperkirakan bahwa mungkin The Fed mulai akan memangkas suku bunganya ini adalah di pertengahan tahun depan. Nah, apakah dengan tadi prediksi Anda di satu sisi ini juga akan artinya akan mempercepat juga begitu ya langkah The Fed untuk memangkas suku bunganya, dan jika iya perkiraannya akan berada di bulan ataupun juga kapan begitu waktunya? Ya, kalau terjadi krisis likuiditas seperti yang terjadi di bulan Maret 2023 ini dengan pecahnya Silicon Valley Bank, misalkan terjadi lagi di first quarter Mhm. 2024, mungkin di akhir Maret kita bisa lihat The Fed mulai akan memangkas tingkat suku bunga. Tapi kalau tidak terjadi krisis likuiditas seperti yang terjadi di bulan Maret,
kemungkinan besar The Fed baru akan memangkas di bulan April atau Juni tahun depan. Oke, April atau Sehingga Juni ketika tidak terjadi krisis likuiditas. betul, Mhm. betul. Sehingga yang terjadi tidak ada kebutuhan yang cukup urgent bagi BI untuk menaikkan kembali tingkat suku bunga dari November dan Desember tahun ini ya. Jadi sampai akhir tahun kemungkinan besar sih BI rate akan stable di angka 6%. Oke, baik. Tapi jika terjadi tadi ya krisis likuiditas dirasakan begitu ya, kapan prediksi Anda The Fed akan mulai memangkas suku bunga? Kemungkinan besar The Fed akan memangkas di bulan Maret ya. Mhm, Dan itu akan diikuti dengan The Fed memberikan fasilitas repo facility seperti yang terjadi di bulan Maret, dan itu akan menaikkan balance sheet The Fed kembali. Sekarang balance sheet-nya The Fed ada di sekitar 7 triliun dolar ya. Nah, kalau misalkan ada krisis likuiditas yang lebih besar dari Silicon Valley Bank, mungkin akan ada kenaikan sekitar 1 sampai 2 triliun dolar balance sheet The Fed. Jadi mhm. eh, pemangkasan tingkat suku bunga yang diikuti dengan kenaikan balance sheet. Nah, ini kemungkinan akan memperlemah mata uang dolar sehingga rupiah akan kembali menguat dengan cukup cepat di kuartal pertama 2024, sehingga urgenitas Mhm, BI mhm. untuk menaikkan tingkat suku bunga saya rasa tidak ada ya. Oke, oke, baik. Nah, tapi untuk tadi balik lagi, kita kembali lagi ke urgensinya untuk The Fed menaikkan suku bunga begitu di akhir tahun ini. Artinya sekali lagi tadi Anda menyebutkan bahwa The Fed mungkin tidak akan menaikkan lagi begitu ya, karena memang sudah fokus terhadap rencana untuk pemangkasan di tahun depan. Ya, betul. Karena inflasi pun sekarang sudah turun cukup cepat ya. Kalau harga minyak dunia bertahan di level $80 per barel, harga gandum di Amerika bertahan di level $580 per metric ton, saya rasa akan terjadi deflasi makanan dan energi bahkan ya di Mhm, kuartal pertama 2024 di Amerika. Karena dengan menghitung year on year basis, harga di first quarter 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan di first quarter 2024 kalau harga energi dan harga pangan stable di level sekarang. Nah, oke, mhm. masalah di Amerika itu tinggal apa namanya sewa rumah yang kemungkinan juga akan flat. Harga penjualan rumah di Amerika juga sudah mulai terkontraksi, sehingga kalau kita lihat akan terjadi tekanan deflasi malah di kuartal pertama 2024 di Amerika. Jadi kebutuhan untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi cukup kecil saya lihat ya. Oke.